Apa sih harga diri itu? Kita pasti banyak deh menemui kata harga diri di mana-mana. Tetapi kalau kita ditanya, apa sih harga diri itu? Mungkin sebagian besar nggak tahu. Apa sih harga diri? Apa harga diri itu sama dengan rasa percaya diri? Atau sama dengan bangga terhadap diri sendiri? Atau harga diri itu rasa hormat terhadap diri sendiri? Yuk, saksikan di video kali ini. Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yelisi Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Channel saya ini akan membahas tentang self-development dan mental health, di mana saya akan membagikan ilmu-ilmu yang saya miliki dari membaca buku dan juga yang saya dapatkan selama ini. Semoga channel ini dapat berguna untuk kalian semua, terutama untuk para subscriber saya yang kiranya setiap minggu setia menonton video-video saya. Jadi di video YouTube saya ini, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Banyak kita dengar di sekeliling kita, tetapi seringkali kita tidak memahami apa sih arti dari kata ini. Kita akan membahas harga diri, di mana saya ambil dari buku ini, How to Respect Myself oleh Yoon Hong Yoon. So, jadi apa harga diri itu? Apakah harga diri itu kadar cinta terhadap diri sendiri? Ada juga yang bilang rasa bangga terhadap diri sendiri. Ada juga yang mengatakan sikap terhadap diri sendiri. Banyak dari kita pasti tidak memahami dengan betul apa itu harga diri, tetapi kita sering pasti menemukan di sekeliling kita kata itu. Jadi definisi paling mendasar dari harga diri itu atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memandang diri sendiri dalam level tinggi atau rendah. Jadi bukan orang lain yang menilai, tapi diri kita sendiri terhadap diri kita. Bagaimana kita memandang diri sendiri, bukan orang lain. Dan setiap orang itu memiliki pandangan tersendiri mengenai makna dari harga diri itu. Tapi ada 3 pilar yang penting, 3 pilar dasar dalam harga diri. Pertama, rasa kebermanfaatan diri. Seberapa kita merasa bermanfaat? Apakah kita merasa diri kita bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat? Dan banyak orang yang menilai pilar ini secara berlebihan. Contohnya, kita pasti akan dihargai apabila memiliki pekerjaan yang terpandang atau kemampuan kita diakui di tempat kerja. Itu adalah contoh dari kebermanfaatan diri. Yang kedua, kontrol diri. Kontrol diri apa itu? Kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai kemauan. Harga diri akan tinggi jika hal ini juga terpenuhi. Contohnya, misalnya kita temukan seorang lulusan sekolah ternama yang dipandang langka, itu akan dianggap lebih terhormat dan berharga. Padahal enggak. Ada juga orang yang merasa lebih rendah daripada mereka yang tumbuh dan berlarian dengan bebas di desa. Karena apa? Karena dia tidak merasa memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri, walaupun ia bersekolah di tempat yang sangat langka dan diinginkan oleh semua orang. Jadi rasa kontrol terhadap diri sendiri itu penting. Bagaimana kita merasa memiliki kontrol terhadap hidup kita. Yang ketiga adalah
rasa aman. Rasa aman merupakan dasar dari harga diri. Ada orang yang merasa puas walaupun mereka tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena mereka merasa aman dan nyaman di kondisi tersebut. Sementara orang yang masih menyimpan trauma atau kekurangan cinta tidak akan mungkin merasa aman. Begitu pula dengan orang yang alergi dengan kesendirian. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki rasa aman dan itu berdampak pada harga diri. Jadi 3 hal ini penting, di mana kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Harga diri itu umumnya dianggap sebagai kadar cinta terhadap diri sendiri, dan ini benar. Orang yang merasa tidak berguna, tidak bisa mengontrol diri, dan hatinya gelisah, ia akan sulit mencintai dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap diri sendiri dapat menjadi tolak ukur untuk menakar porsi harga diri. Lalu, apa sih bedanya dengan percaya diri, bangga, hormat? Ini sering ketukar. Di sekeliling kita juga sering menemukan 3 kata ini. Semua orang menjadi bingung, apakah sama dengan rasa percaya diri? Apakah sama dengan rasa bangga atau rasa hormat terhadap diri sendiri? Jadi, rasa percaya diri itu merupakan perbandingan antara kemampuan diri dan tingkat kesulitan tugas. Kalau misalnya nih, kemampuan kita dinilai tinggi dan tingkat kesulitannya rendah, pasti dong kita merasa percaya diri. Dan sebaliknya, jika kemampuan kita nih dinilai pas-pasan dan tingkat kesulitan tugasnya itu terlihat tinggi, pasti kita merasa tidak percaya diri. Apakah saya bisa melakukan ini? Dan yang kedua, rasa bangga terhadap diri sendiri timbul ketika kemampuan diri dinilai terlalu tinggi atau tingkat kesulitan tugas dipandang terlalu rendah. Dan selanjutnya, rasa hormat terhadap diri sendiri itu merupakan emosi yang terkait dengan harga diri. Di mana harga diri itu adalah pikiran atau jawaban tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ingat, bukan orang lain menilai kita, tapi kita yang menilai diri kita sendiri. Dan emosi yang mendampinginya itu disebut rasa hormat terhadap diri sendiri. Kita akan merasa terluka dan kesal ketika harga diri kita jatuh. Benar kan? Jadi, istilah harga diri tercoreng yang sering kita dengar itu menggambarkan keadaan emosi di bawah ambang batas yang muncul akibat mendapat kritikan atau trauma. Sementara gila hormat itu merupakan menginginkan penghormatan terhadap diri sendiri. Namun kata ini seringkali kita dengar sebagai kata yang negatif. Jadi video kita kali ini sampai sini dulu. Jadi kalian sudah tahu apa itu dasar harga diri, 3 pilar dasar harga diri, dan apa arti dari kata harga diri itu. Jadi kita tahu bahwa harga diri itu beda dengan percaya diri, bangga, dan hormat terhadap diri sendiri. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like video-video saya, terutama video kali ini, dan beri komen. So, nantikan video selanjutnya. Saya akan kembali membahas buku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye!